warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Subahut Putra Maulana. Saya biasa panggil TB. Saya dari kelas 2F D3 Pajak 2014. Saya di sini dari Kemenpora BEM KM PKM STAN 2014-2016 Kabinet Bergerak Inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini mohon izin sebentar teman-teman, saya ingin sedikit berbagi info tentang perubahan di kampus kita ini. Kita tahu bahwa kampus kita telah bertransformasi menjadi politeknik, ya kan? Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, ada dua. Saya tidak ingin menjelaskan keseluruhan karena cukup banyak perubahannya. Kalau kalian ingin melihat perubahan secara keseluruhan, kalian bisa lihat di PMK nomor 137 tahun 2015. Di situ sudah lengkap struktur perubahan sekolah tinggi akuntansi negara belum jadi politeknik. Lalu ada dua poin di sini. Pertama, masalah pendanaan dan juga masalah SKPI yang hubungannya erat dengan kontribusi mahasiswa di kampus. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang belum pernah ikut organisasi? Oh, ikut semua ya, bagus. Terus ada yang belum pernah ikut kepanitiaan? Oh, ikut. Ya, jadi memang dalam kuliah kita nggak cuma belajar itu memang penting, belajar itu memang prioritas. Apalagi sekolah kita itu menentukan nilai lulusan itu dari IP ya. Jadi memang belajar itu penting, tapi dari sisi SDM itu cuma hard skill yang dibutuhkan, tapi juga ada soft skill. Nah, soft skill itu kita dapat dari organisasi maupun kepanitiaan. Makanya itu saya nanya, apakah sini ada yang belum pernah ikut berorganisasi dan kepanitiaan? Nah, dalam perubahan PKN STAN ada perubahan pendanaan. Pada semester lalu sebelum kita berubah jadi politeknik, kita pernah menyetor uang iuran untuk BEM, ya kan? Yang tujuannya itu untuk melakukan kegiatan di kampus untuk mahasiswa. Tapi di tahun ini seluruh kegiatan mahasiswa ini didanai oleh APBN. Jadi kemungkinan besar adik kelas kita angkatan 2015 tidak akan melakukan iuran. Jadi seluruh kegiatan mahasiswa di sini akan didanai oleh APBN yang seluruh kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Jadi apa hubungannya dengan kita? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh APBN harus dipertanggungjawabkan. Harus jelas manfaatnya, harus jelas outcome-nya. Jadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut kita merasakan manfaat dan merasakan outcome-nya. Jadi tugas kita adalah berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi ketika kegiatan yang diadakan dengan APBN, dengan uang rakyat, ternyata tidak diikuti atau dipartisipasi oleh kita, maka sayang sekali uang rakyat yang telah didanai dan tujuan untuk kita kan. Jadi tugas kita pertama adalah untuk berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan tersebut. Itu yang pertama, masalah pendanaan. Lalu yang kedua adalah masalah SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mungkin mulai angkatan atas kita, angkatan 2013, nanti ketika dia lulus, bukan hanya ijazah dan transkrip nilai yang mereka terima, tapi ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Apa sih isinya? SKPI itu berisi seluruh organisasi yang kita ikuti dan kegiatan ataupun kepanitiaan yang pernah kita ikuti di kampus. Jadi tujuan apa SKPI ini? Pertama, SKPI ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada mahasiswa yang telah aktif dalam berorganisasi maupun kepanitiaan di kampus. Jadi mahasiswa yang sudah aktif bisa mengisi SKPI dia, dengan seluruh organisasi ataupun kepanitiaan yang mereka ikuti di kampus. Tentu SKPI ini diisi oleh lembaga. Terus apa sih tujuannya? SKPI ini sebagai pemicu bagi mahasiswa lain yang belum berorganisasi atau belum mengikuti kegiatan atau kepanitiaan untuk dapat memulai bergerak, mulai berorganisasi, mulai mengikuti kepanitiaan dari sekarang. Tentu kalian gak mau kan ketika lulus SKPI kalian itu hanya butuh format aja, nggak ada isinya, ya kan? Jadi ketika nanti kita lulus, transkrip nilai ijazah SKPI ini akan dikirim ke birokrasi instansi tempat kalian
tidak ingin direkrut oleh kepala kantor, ternyata SKPI kita nggak ada isinya gitu. Kalau saya tentu malu kan jika dilihat Lasan nggak aktif gitu, nggak ada kontribusinya untuk kampus, nggak pernah berorganisasi, nggak pernah ikut kepanitiaan. Jadi dengan adanya SKPI ini memicu para mahasiswa lain yang belum aktif untuk aktif mulai dari sekarang. mendapat ijazah. Jadi Isinya saya penelitian organisasi yang sebagai mau ikutin. staf dari Badan Eksekutif Kalau nggak ada, Mahasiswa kosong. mengajak teman-teman sekalian sekarang untuk mulai Tahun 2013. aktif dalam berorganisasi dan Gue juga baru tahu. berkontribusi aktif. Nggak harus ikut organisasi, nggak harus ikut kepanitiaan. Setidaknya kalian ikut aktif. Banyak sekali kegiatan di kampus. Ada dinamika, ada capacity building, ada kuliah umum, ada seminar. Nggak harus ikut organisasi, nggak harus ikut kepanitiaan, tapi minimal kalian berperan aktif lah dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah didanai oleh dana APBN. Jadi seperti itu. Lalu ada beberapa yang saya ingin sampaikan kembali bahwa keadaan di stand ini memang cukup memprihatinkan untuk organisasi dan kepanitiaan. Ketika Badan Eksekutif Mahasiswa sudah memikirkan matang-matang membuat kegiatan, tapi ternyata yang ikut hanya sedikit, kepanitiaan hanya sedikit, organisasi juga hanya sedikit, tentu dipertanyakan aktifan kalian gitu. Kalian sudah masuk di stand, kalian sudah menjadi mahasiswa stand, tapi kalian tidak berkontribusi untuk kampus. Itu dipertanyakan bahwa kalian ini benar-benar serius atau tidak masuk kampus kita ini. Jadi sekali lagi bahwa masalah pendanaan dan masalah SKPI ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kalian untuk terus aktif dan berkontribusi di kampus kita. Jadi pesan saya mulai sekarang, cobalah untuk bergerak, menginspirasi, cobalah untuk mengikuti organisasi apapun itu yang ada di lingkungan kampus kita. Kalau organda kan hitungannya bukan masuk kampus ya, itu daerah kan. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke organisasi yang ada di kampus. Banyak sekali organisasi, banyak sekali kegiatan. Kita hanya mencoba aja. Apa saja mencoba dan mengikuti. Toh kegiatan dan organisasi itu nggak bertujuan untuk buruk, nggak bertujuan buruk bagi kita, tapi bertujuan baik bagi kita. Jadi sekali lagi, ayo kita bergerak. Mulai dari sekarang, nggak ada salahnya kita bergerak. Setiap orang berhak untuk berubah, tapi tergantung orang tersebut mengambil haknya atau tidak, ataupun haknya tersebut diambil oleh orang lain. Jadi sekian dari saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.